Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini roda transportasi jelang libur Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan 4 titik nih. Sudah ada Agung Prasetyo dari wilayah Cikampek, ada Alvin Saputra dari Halim, kemudian ada Adi dari Senen, dan ada Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta. Fada Indi, kita mau kemana dulu? Silakan kita dipilih. Pertama akan menuju ke Stasiun Pasar Senen, Betul Jakarta. sekali. Ada rekan kita, ada Adi Mulya di sana. Selamat siang Adi, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta? Ya baik, selamat siang Fahada Indi, Philips dan juga pemirsa. Dan diketahui jika memang sebelumnya di KAI ini memprediksi arus mudik Nataru ini di Pasar Senen ini diprediksi dari tanggal 19 Desember sampai tanggal 5 Januari 2025. Itu artinya per hari ini di tanggal 19 Desember sudah memasuki masa angkatan Nataru. Meski memang diprediksinya nanti puncaknya akan terjadi dari tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember, Fahada dan juga Philip. Untuk saat ini memang dikatakan oleh manajer humas PT KAI di Stasiun Pasar Senen ini merupakan pembelian tiket terbanyak di hari ini. Dan untuk saat ini per hari ini untuk volume keberangkatan dari Stasiun Gambir terdapat 13.152 pelanggan. Lalu untuk Stasiun Pasar Senen sendiri di tempat kami mengabarkan terdapat sekitar 17.513 pelanggan yang hendak berangkat ke luar kota. Dan memang untuk wilayah Daob 1 ini terdapat setidaknya 7.340 pelanggan hingga total volume keberangkatannya mencapai 38.105 pelanggan. Nah, Fahada Indi, Philip dan juga pemirsa bisa Anda lihat kondisi di Stasiun Pasar Senen sangat amat dipadati oleh pemudik Nataru yang hendak berangkat ke kampung halamannya masing-masing. Dan masih ada beberapa titik primadona di mana para pelanggan ini bertujuan. Di antaranya terdapat Jogja, kemudian Malang, Surabaya, hingga Semarang. Untuk saat ini juga di Stasiun Pasar Senen menambah fasilitas-fasilitas lain seperti di antaranya kaca penutup yang sebelumnya di sini tidak ada kaca penutup, kini sudah ada kaca penutup demi kenyamanan para pelanggan. Dan untuk saat ini memang masih terus akan terjadi karena puncaknya telah tadi kami sampaikan dari mulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember. Dari manajer humas KAI di Stasiun Pasar Senen juga menyampaikan libur Nataru ini cukup berbeda dengan libur Lebaran. Jika libur Lebaran ini tanggalnya sudah pasti kapan kemudian para pelanggan ini berangkat. Untuk libur Nataru ini momen Natal dan Tahun Baru, para pelanggan ini ada yang sebagian menunggu cuti terlebih dahulu dari tempat pekerjaannya dan menunggu waktu-waktu lainnya. Untuk sementara demikian, pada ini Philip, silahkan kami kembalikan kepada Anda di studio. Kepadatan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Di belakang Adi Mulya juga terlihat nih hiruk pikuknya para tadi juga terlihat calon penumpang. Sudah padat dengan hiasan-hiasan Natalnya di sana. Dan sekarang giliran saya memilih, tadi Fada Indi sudah memilih jalur darat, sekarang saya akan memilih roda transportasi jalur udara. Sudah ada Alvin Saputra di Bandara Halim Perdana Kusuma. Silakan Alvin, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya. Untuk moda transportasi Wush ini ternyata, di Halim, Jakarta. Halimnya Wush. Baik, ya. Silakan Alvin, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Philip, pada ini dan juga pemirsa, memang 11 hari lagi menjelang pergantian tahun 2025 dan juga libur Natal serta Tahun Baru, dan memang saat ini banyak masyarakat yang juga sudah melakukan perjalanan keluar kota untuk pergi berlibur serta untuk mengunjungi sanak saudaranya yang berada di luar kota. Pemirsa, saat ini di tempat saya mengabarkan memang berada di Stasiun Wush di daerah Halim, Jakarta Timur. Memang untuk situasi saat ini pemirsa bisa melihat di belakang saya ini salah satu penumpang ataupun antrian yang untuk memasuki kereta cepat Wush untuk menuju ke Bandung. Memang untuk pemirsa bisa melihat juga di layar kaca, inilah antrian yang memang cukup ramai di saat ini saya mengabarkan. Untuk lonjakan penumpang sendiri memang dari Wush ini memang jumlah penumpang mengalami peningkatan setiap hari menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Memang untuk General Manager KCIC Eva Khairunisa juga mengatakan peningkatan penumpang hingga mencapai 20.000 penumpang atau meningkat sebesar 15% dibanding rata-rata hari biasa yang berkisar di angka 16.000 hingga 18.000 penumpang per harinya. Memang tercatat
total tiket yang terjual untuk periode 13 sampai 20 Desember 2024 memang telah mencapai 65.000 tiket. Memang untuk KCIC sendiri memang memprediksi kenaikan ini akan terus berlangsung hingga nantinya puncak tahun baru dan juga Natal. Dan untuk mengatasi peningkatan jumlah penumpang, KCIC mengoperasikan sebanyak 48 perjalanan bus dengan 28.000 tempat duduk setiap harinya menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru sendiri. Memang untuk tiket sendiri pemirsa, saat ini kereta cepat Wus mengalami kenaikan saat ini di harga 275.000 untuk yang paling murah, serta yang paling mahal mencapai 350.000 untuk sekali perjalanan. Memang untuk tiket sendiri saat ini bisa dibeli secara online di aplikasi dan juga website Wus, dan bisa dibeli secara offline juga di loket stasiun kereta cepat di Wus yang berada di Halim ini. Dan pemirsa, memang untuk dari Wus sendiri mengantisipasi potensi kendala yang terjadi saat adanya peningkatan, memang untuk KCIC sendiri juga sudah memperhatikan langkah-langkah pengamanan untuk menjadi prioritas utama demi menjaga kenyamanan dan juga nantinya keamanan untuk para penumpang nantinya yang akan berlibur ataupun keluar dari kota Jakarta melalui Wus yang berada di Halim ini. Demikian Philip dan juga Fada Indi, kembalikan ke studio. Saputra atas laporannya langsung dari stasiun Wus, ternyata Fada Indi, bukan jalur udara ternyata. Gimana kalau sekarang kita pantau jalur udara ya? Kita boleh, langsung saja pemirsa menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ada reporter kami di sana, Rusdi Muslim. Silahkan Rusdi, bagaimana pantauan di Bandara Suta? Baik, kita pemirsa dapat saya sampaikan. Memang nampaknya masyarakat memanfaatkan betul momen kebijakan pemerintah yang mana menurunkan harga tiket 10%. Hal ini terbukti sejak 3 hari lalu peningkatan penumpang terus terjadi. Pada tanggal 18 atau tepatnya H-8 itu diperkirakan ada jumlah penumpang mencapai 155.000. Karena di tanggal 19 kemarin jumlah penumpang mencapai lonjakan 170.000 dan di hari ini diperkirakan penumpang mencapai 177.000 yang artinya naik 30% jika dibanding hari biasa. Hal ini merupakan momen Nataru yang mana memang jika kami melihat situasi di Bandara Soekarno-Hatta, para penumpang itu terlihat merupakan kelompok keluarga atau perorangan yang ingin menikmati cuti baik itu ke kampung halaman maupun berlibur ke destinasi wisata. Namun begitu memang untuk mengantisipasi angkutan lebaran di Bandara Soekarno-Hatta untuk berjalan sukses dan aman, hari ini Polres Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan apel gelar pasukan yang mana telah disiapkan kurang lebih ada sekitar 1.000 lebih personil gabungan yang akan mensukseskan baik itu dari sisi keamanan maupun sisi keamanan di Bandara Soekarno-Hatta. Di samping itu, pengelola bandara juga telah mendirikan 3 posko, di mana posko utamanya terdapat di Terminal 1B. Namun sejauh ini, Philip, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang lebih lagi, para maskapai telah mengajukan extra flight. Hal ini terbukti sudah mencapai 1.902 permintaan extra flight yang nantinya akan digunakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan pergi baik itu liburan ataupun pergi ke kampung halaman. Dan diperkirakan puncak dari libur Natal itu akan terjadi pada tanggal 21 esok atau tepatnya pada hari Sabtu. Hal ini seiring dengan sudah dimulainya libur anak sekolah serta cuti bersama. Demikian Philip dan Pada. Baik, ini menjelang akhir pekan ya yang Betul nampaknya sekali. akan menjadi puncak untuk warga masyarakat ini berlibur memperingati Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Rusdi Muslim. Dan yang terakhir sudah ada Agung Prasetyo, di mana Agung sendiri akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di jalur Cikampek. Silakan Agung dengan laporan Anda. Iya, terima kasih Philip. Pemirsa memang tidak kalah ramai seperti yang teman-teman kami sampaikan di stasiun Pasar Senen, stasiun kereta cepat dan di Bandara Soekarno-Hatta. Memang gerakan masyarakat yang menggunakan roda 4 melalui ruas tol Jakarta Cikampek ini memang terpantau cukup mulai ramai, terutama ini pergerakan dari arah Jabodetabek ataupun dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung ataupun ke arah Jawa Tengah. Memang ini sudah terlihat ramai dan sejak tadi pagi, sejak kami memantau hingga siang hari ini kendaraan roda 4 terus mendominasi di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Selain kendaraan roda 4 banyak juga kendaraan bus angkutan umum dan bus pariwisata menuju ke arah
Cirebon ataupun arah Jawa Tengah melalui gerbang tol Cikampek Utama ini, atau di tempat kami mengabarkan. Dan di tempat kami mengabarkan sekitar gerbang tol Cikampek Utama memang terlihat tadi beberapa kali antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, yang mana antrian ini memadati beberapa gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur yang akan menuju ruas tol Trans Jawa. Dan ada kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat sejak tadi pagi hingga pukul 10.30 sekitar 9.000 lebih kendaraan, dan artinya memang walaupun sudah ramai tetapi angka ini masih normal, dan diprediksi arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus ramai hingga mendekati perayaan Natal nanti. Dan ada titik-titik memang yang rawan terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek ini, seperti di kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga titik kepadatan kerap terjadi di rest area kilometer 57, dan antrian yang akan menuju ke rest area kilometer 57 ini kerap terjadi mengular ke lajur tol Jakarta Cikampek. Untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan itu memang pihak Jasa Marga dan berkoordinasi dengan Korlantas Polri sudah menyiapkan water barrier ataupun traffic bila mana nantinya terjadi kepadatan, dan akan diberlakukan control flow di titik-titik kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan arus lalu lintas pada siang hari ini masih normal, dan kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agung Prasetyo atas laporannya dari jalur Cikampek. Tadi juga ada Alvin dari Stasiun Wus, ada Adi Mulya dari Stasiun Pasar Senen, dan juga Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih teman-teman atas laporannya, selamat kembali bertugas. Nah, Fada Indi, tadi kita udah dengar bagaimana ada roda transportasi roda 4, Betul. kereta, jalur udara penerbangan. Kira-kira Fada Indi mau pilih yang mana? Mobil tadi juga mobil sudah juga ya. ada ya. Mau pilih yang mana jadi kira-kira Fada Indi?